Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, Allah telah memberikan berbagai macam nikmat yang telah kita rasakan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur, orang yang selalu merasakan bahwa apa yang kita rasakan ini, kebahagiaan, kenikmatan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan dan bimbingan sehingga kita mantap di dalam menjalankan ajaran Islam yang membawa kedamaian hidup di alam semesta ini. Hadirin yang berbahagia, Islam mengajarkan agar kita memberi, tidak meminta. Memberi bentuknya bermacam-macam, ada infak, ada sedekah, ada zakat. Yang jelas Islam mengajarkan untuk memberi dan tidak mengajarkan untuk meminta-minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 262. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang berinfak mereka pada harta-harta mereka di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengikuti apa yang telah dia infakkan itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Apa bagi mereka? Lahum ajruhum inda rabbihim. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah dan tidak mengungkit-ungkit pemberian tadi dan tidak menyakiti, bagi mereka pahala di sisi mereka, akan mendapatkan balasan dari Allah. Jadi ini menandakan bahwa ketika kita dapat memberi kepada orang lain, merasa bahagialah kita.
Karena apa yang kita keluarkan, apa yang kita berikan kepada orang lain akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim, dan tidak takut alaihim atas mereka. Mereka tidak akan takut dengan masa depan mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa susah dengan apa yang telah ditinggalkan. Inilah keistimewaan apabila kita berinfak tanpa mengungkit-ungkit, tanpa menyakiti yang kita beri tadi, kita akan mendapatkan balasan pahala dari Allah, dan kita tidak akan takut masa depan, masa di mana kita nanti akan ditanyakan oleh Allah tentang apa yang kita lakukan, dan kita tidak akan sedih kepada apa yang kita tinggalkan, anak yang kita tinggalkan, istri yang kita tinggalkan, itu kita tidak ada rasa sedih ketika kita meninggalkan mereka. Karena apa? Karena itu sudah dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemberian itu bisa hilang. Tidak berarti apa-apa jika pemberian itu kita susuli dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti. Oleh karena itulah Allah mengingatkan kita agar ketika kita berinfak, memberikan sesuatu pada orang lain dengan ikhlas kepada Allah. Termasuk kita berinfak untuk di jalan Allah, kita ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita itu memberi kemudian kita mengungkit-ungkit, apalagi sampai menyakiti, maka apa yang kita infakkan itu tidak ada artinya. Allah menjelaskan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan ampunan khairun, lebih baik dari sedekah yang mengikuti, yang diikuti dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Jadi ucapan kita yang baik itu lebih baik, ucapan yang kita ucapkan secara ma'ruf dan ampunan itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Nah, di sini ada dua hal yang dapat kita serap. Yang pertama, hendaklah kita itu berinfak, memberi sesuatu kepada orang lain hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita selalu berkata-kata yang baik. Sebab berkata yang baik itu
dan meminta atau memberi maaf itu lebih baik daripada sedekah. Artinya berkata baik sangat diperintahkan dalam Islam. Wa qulu qaulan sadida. Diperintahkan untuk berkata-kata yang tepat. Berkata-kata yang layinah. Jadi, pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita dapat memahami firman Allah tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 262 dan 263. Semoga kita menjadi hamba Allah yang suka memberi dan menjadi hamba Allah yang suka berkata baik. Sebab keduanya itulah suatu kenikmatan apabila dapat kita lakukan. Demikian kajian singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.